Assalamualaikum, welcome back to English History class. And today we will continue the lessons for the sixth meeting, which English part 2. Next, the Shakespeare influence to the English words. So in this part, we will learn more about the Shakespeare influence to the English words and how we got the words and everything that developed until now. Next. Inggris modern pada masa William Shakespeare. Pada tahun 1500 Masehi, di awal masa bahasa Inggris modern terdapat pengenalan kata-kata baru yang diperlukan untuk mengekspresikan kemajuan dalam pembelajaran. Kata-kata baru tidak banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, alih-alih terkait dengan subjek spesifik seperti astronomi, filsafat, teologi, dan sastra. Dengan meningkatnya literasi dan ketersediaan kata-kata dalam bentuk cetak, tersedianya kosakata yang lebih formal dan ketersediaan teknis literatur dalam bentuk tertulis, semakin banyak yang masuk ke dalam bahasa sehari-hari. Next. Bahasa sehari-hari menjadi dipengaruhi oleh masa William Shakespeare pada tahun 1564 hingga 1616. Kebangkitan Renaissance dalam pembelajaran klasik ditandai dengan bahasa Yunani kuno dan bahasa Latin, dan tumbuhnya minat dalam bentuk sastra. Bahasa Inggris modern terdiri dari semua karya Shakespeare. Di masa kini, kata-kata itu terdengar usang di telinga kita. Ada perubahan makna, dan perubahan ini cenderung merujuk pada episode dan karakter yang sedikit diketahui dalam literatur klasik. Next. Pada subbab ini, kita akan mempelajari tentang foreign words atau kata-kata asing yang diserap menjadi bagian dalam kata-kata bahasa Inggris. Next. Ancient Greek words derive into English words. Jadi banyak kata-kata Yunani kuno yang diserap dan diderivasi menjadi bagian dari kata dalam bahasa Inggris. Selama abad ke-16 dan ke-17, penyelidikan ilmiah telah membawa banyak kata baru yang berasal dari kata-kata Yunani kuno ke dalam bahasa Inggris. Kosakata pada ilmu kedokteran modern, ilmu astronomi, dan juga ilmu teknologi adalah contoh yang berasal dari Yunani. Studi tentang kata yang diakhiri dengan kata logi sering dikombinasikan dengan kata-kata untuk menciptakan kata ilmiah dan akademik. Contohnya, biology, physiology, and psychology. Dan kata-kata Yunani dengan awalan tele berarti dari jauh. Kata ini digunakan untuk kata-kata modern, misalnya telepathy, telegram, and telephone. Next. Foreign words into English words. Kosakata bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, bahasa Skandinavia, Prancis, dan Yunani. Tetapi banyak kata dalam bahasa Inggris yang mengambil kata dari bahasa Italia. Contohnya, Geoffrey Chaucer sering berpergian ke Italia dan dia membawa banyak kata. Kata-kata pinjaman dari Italia mencapai puncaknya pada abad ke-16. Ada banyak istilah dari Italia yang berkaitan dengan arsitektur, seperti kata-kata arsitektur portico, balkoni, dan koridor, dan kata-kata sastra, stanza, dan canto. Lalu kata-kata seni, studio, profile, vista, dan replika. Next. Rute laut baru untuk perjalanan membawa kembali kata-kata, seperti cafe, cotton, kiosk, dan turban dari Turki dan Arab. Lalu kata-kata dari Persia, bazar, divan, karavan, dan pajamas. And then, hal-hal yang berasal dari perdagangan dengan India dan daerah timur, yaitu tea, curry, Kingham, teak, bambu, dan sagu. Lalu untuk kata-kata yang berasal dari India serta Amerika Utara, seperti potato and tobacco, yang dibawa oleh Sir Walter Raleigh pada akhir abad ke-16. Ia pun kembali dari Amerika Serikat. Maka dari itu, menjadi banyak kata bahasa Inggris pertama yang akhirnya digunakan untuk menggambarkan berbagai macam hal. Contohnya, yang berasal dari para petualang yang datang dari Amerika Selatan dan dibawa ke Inggris, yaitu tomato, cocoa, maize, cigar, dan barbecue. Next. Banyak nama komoditas baru yang datang ke Inggris terkait dengan tempat asalnya. Wine dibuat di Oporto, Portugal dengan kata asal dari pelabuhan. Calico adalah kain dari Calicut di India Selatan. Dan muslin adalah kain katun halus dari Mosul, Irak, dan Damask
adalah kain dari Damaskus, dan Courant adalah anggur kering dari Corinth, Yunani. Lalu sherry adalah anggur yang diperkaya dari Jerez, Spanyol. Jadi ada begitu banyak benda atau suatu bahan makanan yang berasal dari daerah asal yang dibawa ke Inggris. Next. Dutch and Spanish language into English words. Dari Belanda, bahasa Inggris diperoleh melalui karya-karya terkait dengan dua kegiatan yang berbeda, seperti dalam hal pelayaran, yacht, cruiser, deck, dock, skipper, and sloop. Lalu, lukisan, easel, sketch, dan steeple. Dari Spanyol, terdapat kata-kata dari bahasa Inggris, seperti armada, guerrilla, rodeo, siesta, embargo, dan patio. Next. Indian and African words into English words. Dari Hindi ke kata-kata bahasa Inggris. Bungalow, veranda, yoga, dan gymkhana. And then, dari Afrikaans ke kata-kata bahasa Inggris, trek dan komando. Lalu dari Eskimo, kata-kata bahasa Inggris, anorak, kayak, dan igloo. Next. The foreign foods entering UK. Foreign food into British kitchens. Jadi baru-baru ini semakin ada banyak peningkatan besar dalam perjalanan membawa kembali makanan asing ke dapur dan restoran Inggris. Contohnya ada makanan dari Prancis, Italia, Spanyol, Cina, Turki, dan Yunani. Makanan dari Prancis seperti gâteaux, consomme, dan soufflé, lalu makanan dari Italia, spaghetti, makaroni, lasagna, dan risotto, lalu makanan dari Spanyol, paella, gazpacho, dan tortilla. Lalu dari Cina, makanan seperti chow mein dan chop suey. Lalu dari Turki, kebab, dan Yunani, moussaka dan tara masalata. Next. Bahasa Inggris telah meminjam dari Prancis sejak tahun 1066. Pada zaman modern, prosesnya menjadi dua cara. Orang Prancis hari ini menggunakan kata-kata seperti le weekend dan le parking. Dan selama bertahun-tahun, kata-kata bahasa Prancis telah berubah menjadi kata Inggris, diserap ke dalam bahasa Inggris, sehingga orang Inggris jadi mudah melupakan kata Prancis yang merupakan asal dari kata Inggris. Kata bahasa Inggris yang masih mempertahankan pengucapan Prancis diantaranya ballet, boutique, souvenir, reservoir, gauche, rapport, repertoire, precise, avant-garde, détente, coup d'état, opite, dan discotheque. Next. Standard English and Social Class. British Broadcasting Corporation didirikan pada tahun 1927. Semboyannya Nation Shall Speak Peace unto Nation. Semboyan ini menunjukkan bahasa Inggris yang diucapkan melalui radio harus dipahami secara universal. Dan penyiarnya dipilih berdasarkan pola bicara yang mewakili kelas atas selatan yang berpendidikan dengan gaya bicara mereka yang khusus untuk diakui sebagai bahasa Inggris standar atau pengucapan yang diterima atau RP dalam bahasa Inggris. Next. This is a picture of the broadcasting system in BBC at that time, and it was still in black and white during that time, and now it's already modernized. In the right picture you can see it's with color. Now, next. BBC's positive and negative impact. Dalam beberapa tahun terakhir, BBC ini dituduh menurunkan standar mereka dalam bahasa. Namun demikian, sebagian besar orang masih menganggap pelafalan dan penyampaian berita penyiar BBC masih jelas, dengan bahasa Inggris lisan yang paling dimengerti. Dan pengucapan dan pelafalan bahasa yang disampaikan oleh penyiar BBC cenderung dianggap sebagai gaya bicara yang paling tepat bagi orang asing dalam belajar bahasa Inggris. Next. English trend in the past times. Jadi di masa lalu pun juga ada penggunaan tren bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih dari bahasa lain memiliki hubungan yang kuat dengan kelas dan status sosial. Hal ini berbeda jauh seperti zaman Norman, ketika kelas atas berbicara bahasa yang sama sekali berbeda dengan orang-orang biasa. Semua kelas pada berbagai waktu menggunakan metode bicara, intonasi, dan bunyi vokal yang bagi pendengar manapun menunjukkan posisi sosial pembicara. Sejak Perang Dunia Kedua, telah terjadi revolusi sosial damai yang panjang, dengan perubahan sikap yang cukup besar terhadap keangkuhan bicara. Pemerintahan yang berurutan mendorong gagasan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ciri khas perbedaan kelas seperti gaya bicara dan pakaian telah secara bertahap dibuang.
terutama oleh generasi muda. Selama revolusi pop tahun 1960-an, menjadi populer bagi kaum muda dari kelas atas untuk mencoba terdengar dan terlihat seperti anggota kelas pekerja biasa. New words frequent usage dan old words usage. Jadi kata-kata baru telah ditemukan dari bahasa lain dan dimasukkan ke dalam bahasa Inggris. Kata-kata dan ungkapan lama telah dibuang karena kegunaannya telah berkurang. Gaya dan mode bicara menjadi modis berlaku pada waktu tertentu dan keadaan tertentu. Ekspresi sehari-hari yang digunakan oleh angkatan bersenjata selama Perang Dunia Kedua sekarang hanya dapat didengar oleh orang-orang dari film-film perang yang lama yang terdengar sedikit konyol hari ini. Bahkan bagi banyak orang yang ingat menggunakan ekspresi di masa lalu. Next. The middle 60s English Standard diminished. Pertengahan tahun 1960-an, Beatles dan Permissive Society menunjukkan bahwa tidak perlu berbicara bahasa Inggris standar. Gaya bahasa Inggris yang trendy tidak lagi hak prerogatif dari kelas atas yang istimewa, tetapi lebih merupakan ekspresi dari tidak mengikuti kelas sosial yang ditentukan, dan kebanyakan orang cukup senang mengikuti mode ini dan mempertahankan pola bicara serta tingkah laku lokal mereka sendiri. Mereka pun memilih untuk mengikuti gaya bicara yang mereka temukan di bioskop, televisi, dan pahlawan pop mereka. Next. Nowadays, the expression in English is easy to know everywhere. Aksen, idiom, dan kosakata Amerika memberikan pengaruh kuat pada bahasa Inggris. Ungkapan kata oke sering digunakan dan dapat dipahami semua orang dimanapun mereka berada. Dan dalam 25 tahun perkembangan bahasa Inggris, bahasa itu telah menggunakan gaya bahasa dan aksen Atlantik Tengah. The Pop Culture and Pop Revolution. Di subbab ini kita akan membahas lebih jauh tentang perkembangan bahasa Inggris dengan dipengaruhi oleh revolusi pop dan budaya pop. Next. The English Today. Pada tahun 1970, gaya bahasa Inggris tidak memperhatikan pelafalan yang terkesan ceroboh. Bahasa Inggris dipenuhi dengan slogan dan kata-kata populer, sehingga bahasa itu tidak mudah dipahami oleh dunia luar. Tren bahasa Inggris dipromosikan oleh media populer dan majalah pop. Bahasa Inggris yang mengikuti tren mudah dipahami oleh pendengar dan dapat diketahui pekerjaannya melalui bahasa Inggris yang mereka gunakan. Next. Di masa kini, kata-kata populer atau slang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Inggris. Kata-kata populer perlu dipahami oleh pengunjung dari negara asing. Berikut ini daftar kata-kata populer di Inggris. Uang berarti kata populernya adalah lolly, brass, and boodle, lalu tidak memiliki uang, skint and broke, mencuri to whip and to nick, senang cuffed, lalu polisi bobbies, coppers, fuzz, and bigs, and apa means come again, cantik dan wanita muda, dolly bird, berbuat sesuatu, make an attempt on something, diam, dry up, dicurangi, count, diddled, and ripped off, berisiko, chancy and dodgy, punya minat dalam beberapa hal, interested in, trendy means following the fashion trend, kinky, have weird habit, lalu antusias terhadap suatu hal yaitu go a bundle on, pekerja muda a cushy number, apa yang sedang ia bicarakan, what is he on about, dan penggunaan kata populer dengan awalan mini, mini skirt, mini bus, mini cap, and mini budget. Next. Banyak kata dan ungkapan gaul dengan mudah menghilang karena hal baru adalah daya tarik mereka. Mencapai usia pertengahan, bahasa gaul baru diserap ke dalam bahasa Inggris yang terhormat. Bahasa gaul adalah bahasa hidup yang dinamis dan bukan media terbaik untuk memahami. Perubahan gaya bicara dan pengucapan adalah bukti kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Pada 1500 tahun yang lalu, bahasa Inggris berkembang menjadi bahasa kecil, suka berperang, orang agraris, Anglo-Saxon, bahasa peradaban teknologi yang sangat maju. Dan bahasa ini telah menjadi bahasa paling modern dan paling berpengaruh di zaman modern, dan telah dituturkan oleh 275 juta penutur asli bahasa Inggris. Next.
Learning Good English. Saran terbaik untuk semua orang yang ingin menjadi fasih berbahasa Inggris diberikan pada tahun 1906 oleh saudara-saudara Fowler dalam buku terkenal mereka The King's English. Buku ini merupakan nasihat yang bagus untuk dipelajari bagi setiap siswa bahasa Inggris, apakah bahasa Inggris adalah bahasa ibunya atau apakah itu adalah bahasa asing. Next. Alright everyone, berarti kita sudah selesai untuk materi dari bab 1 sampai bab 3. Nah, untuk tugas minggu ini, mahasiswa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di LMS Unpad dan melaporkan kehadiran kalian ke komite kelas masing-masing untuk diisi di Google Sheets dan mengumpulkan tugas video presentasi sesuai deadline yang telah ditentukan sebelum tanggal UTS TPMI dan juga mahasiswa mempelajari bab 1 hingga bab 3 untuk persiapan kuis di pertemuan ke-7. Well, good luck everyone, dan untuk pengerjaan kuis akan diberitahukan lebih lanjut via grup WhatsApp kelas TPMI. Thank you everyone and have a nice day. Bye bye.